Ibnu al-Muqaffa adalah guru kami yang paling kami kagum pada satria penjaga kota ini, Satria Ibnu Muqaffa. Guruku ini merupakan orang pertama yang menerjemahkan karya-karya sastra tentang budaya India dan Persia ke dalam bahasa Arab, dan juga orang pertama yang melahirkan prosa berbahasa Arab. Beliau ini dilahirkan di sebuah kampung dekat kota Siraj di provinsi Fars di negeri Iran. Ya, beliau adalah keturunan Persia dari garis keturunan Islam dan keturunan Arab dari garis keturunan Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah, namun ada pula yang mengatakan tahun 102 Hijriah dan ada pula yang mengatakan 106 Hijriah. Guruku ini sebenarnya bernama Rusbah, dan selama saya muda, beliau sering dipanggil dengan nama kunyah Abu Amr. Saat beliau masuk Islam, namanya pun berubah menjadi Abdullah. Nama Ibnu al-Muqaffa ini berasal dari gelar ayahnya yang bernama Dazu. Ayahnya yang beragama Majusi tersebut bekerja sebagai pemungut pajak di daerah perbatasan antara Iran dan Irak. Namun atasannya yaitu Gubernur Hajat Yusuf al-Thaqafi mengetahui bahwa Dazui melakukan pelanggaran hukum, yaitu penggelapan pajak. Atas dasar itulah Dazui dihukum potong tangan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Dan saat itulah ia dijuluki Al-Muqaffa, yang berarti yang terpotong tangannya. Gelar inilah yang kemudian disandang oleh anaknya Abdullah menjadi Abdullah Ibnu Al-Muqaffa. Tidak banyak yang tahu bahwa guruku ini adalah sosok yang memiliki pikiran agung dan terpuji. Terus pengetahuannya pribadi yang terpadu dan memiliki latar budaya Islam yang luas. Beliau juga sang pemikir yang menjembatani dua peradaban, yakni Persia dan Arab. Hal ini dikarenakan pada garis keturunan beliau yang berada pada kedua peradaban tersebut, yang dia bertekad untuk menjembatani kedua peradaban tersebut. Selain itu, guruku ini juga mahir dalam bidang bahasa. Hal yang terbukti dari banyaknya bahasa yang beliau kuasai, yakni bahasa Arab, Suryani, Pahlavi, Sanskrit, dan Yunani. Karena bakatnya itulah, beliau diangkat oleh Gubernur Isa bin Ali Kirman, suatu kota di negeri Iran, sebagai juru tulis kerajaan pada masa Abbasiyah. Dan saat itulah guru mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mendapat posisi tersebut, dia pindah ke kota Baghdad. Sebelumnya, pada masa Umayyah, dia pindah terlebih dahulu ke kota Basra, Irak. Ketika itu, Basra dikenal sebagai pusat pengetahuan dan kebudayaan Islam, dan setelah beliau memperdalam penguasaannya dan penguasaan. Pada masa Abbasiyah inilah, guruku mulai aktif dan gerakan tulisan. Pada karya guruku ini sangat banyak, namun yang bertahan hanyalah beberapa. Pada karya tersebut ialah Al-Adab al-Kabir, Al-Adab al-Kabir, Risalah al-Sahabat, Al-Yatim fi Ta'at al-Sultan. Ada pula yang mengatakan Ad-Durah al-Bidina fi Ta'at al-Mulk. Dan terakhir ialah Kalilah Yatim. Oke, akan saya jelaskan secara singkat. Kitab Al-Adab al-Saghir wal Adab al-Kabir adalah risalah yang membuat fatwa moral. Fatwa tersebut yang guruku dari kata-kata bijak orang-orang terdahulu yang sangat berguna untuk membersihkan hati dan menghidupkan pikiran. Selanjutnya adalah risalah as-Sahabat. Ini merupakan risalah atau sebuah uraian mengenai persahabatan. Lalu Al-Yatimah fi Ta'at al-Sultan atau Ad-Durah al-Yatimah fi Ta'at al-Mulk. Ini adalah sebuah risalah yang menceritakan tentang baik buruknya para penguasa pada saat itu, dan juga disertai dengan kumpulan kata-kata mutiara terbaik dalam mematuhi raja atau penguasa pada masa tersebut. Dan yang terakhir adalah karya terjemahan beliau. Ini merupakan karya pertama Arab dalam hal penerjemahan, yaitu Kalilah wa Jimna. Dan dari sekian banyak karyanya, Kalilah wa Jimna begitu terkenal hingga saat ini. Karyanya ini diterjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Walaupun karyanya tersebut merupakan terjemahan dari karya Baidabas, seorang filsuf dari India, namun ia tidak mengubah isi yang terkandung di dalam naskah ini. Ia hanya menyisipkan beberapa cerita-cerita dalam karya tersebut.